Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Lina Tekno. Nah, video kali ini kita akan membuat aplikasi yang berbeda ya. Aplikasinya aplikasi buah-buahan. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Terdapat disk dan contoh kasusnya adalah buah-buahan. Jadi terdapat beberapa jenis buah-buahan. Kemudian di sini kalau kita lihat ya, ketika diklik ada aksi ke halaman detailnya dari item yang akan kita klik. Contohnya ini, kalau misalnya kita klik buah apel, maka akan pindah ke halaman apel dan nanti ada audionya juga. Oke, nah suaranya seperti ini. Kemudian di dalam detailnya terdapat gambar, teks, title, kemudian ada description-nya juga. Durian. Kemudian di pojok kanan atas itu terdapat icon yang mana ketika kita klik akan masuk ke dalam link websitenya. Oke, di atasnya juga ada ya, di bar-nya juga ada title dari nama buahnya juga. Dan masing-masing halaman akan menyesuaikan sesuai dengan datanya juga. Nah, seperti ini kurang lebih teman-teman. Nah, icon ini ketika kita klik akan menampilkan halaman website dari item yang kita klik. Contoh kasus ini websitenya adalah website dari Wikipedia. Jadi contohnya ketika kita klik item apel, maka akan menampilkan Wikipedia apel. Dan misalnya durian akan menampilkan Wikipedia durian. Dan teman-teman bisa menyesuaikan dengan link website yang lain ya. Ini coba contoh saja yang kita demokan. Baiklah teman-teman, mungkin itu gambaran sedikit tentang aplikasi yang akan kita buat. Cukup sederhana ya. Ada 3 halaman kurang lebih, yaitu adalah halaman listnya, halaman detail, dan halaman webnya. Baik, bagi teman-teman yang sudah tidak sabar, silakan buka Visual Studio Code-nya. Nah, langkah-langkahnya seperti biasa ya. Kita pilih View, kemudian Command Palette, kemudian kita pilih Application, lalu tentukan foldernya di mana. Nah, di sini kemudian kasih nama aplikasinya. Di sini contohnya saya masukkan namanya buah-buahan ya. Kalau sudah kita enter. Oke, kita tunggu prosesnya selesai dulu. Nah, seperti biasa setelah selesai maka kita harus menghapus semua code bagian my homepage. Kemudian kita akan membuat sebuah file baru. Kita klik kanan new file. Kita kasih namanya buah_page.dart. Oke, kemudian kita tambahkan dulu ya importnya. Seperti biasa material kita pilih aja autocomplete-nya. Kemudian di sini kita menggunakan stateless widget. Nah, seperti biasa juga kita menggunakan shortcut STL. Kemudian kasih nama kelasnya buah page. Lalu kita ganti kontainer menjadi scaffold karena kita akan membuat halaman baru. Kemudian kita tambahkan bar-nya. Nah, kita kasih title text, kemudian kita kasih namanya buah-buahan. Lalu kita tambahkan warna ya. Warnanya seperti contoh tadi, warnanya itu adalah warna merah. Jadi kita tambahkan background. Kita tambahkan background color. Kemudian kita kasih warnanya merah. Oke. Kemudian kita panggil kelas buah page di sini. Kita hapus saja parameter ini. Jangan lupa diimport, tekan Ctrl titik atau Command titik. Nah, lalu kita coba flutteran ya. Kita lihat dulu hasilnya. Apakah sudah tampil bar-nya dengan teks buah-buahan dengan warna bar-nya warna merah. Oke, sudah tampil ya teman-teman ya. Sini kita lihat buah-buahan bar-nya. Kemudian kita balik lagi. Nah, kita akan membuat listnya ya sekarang ya. Nah, untuk bikin listnya kita di dalam aplikasi ini terdapat data ya. Datanya itu gambar, kemudian ada teksnya juga. Maka kita bikin folder baru. Kita kasih namanya model. Kemudian kita bikin folder lagi namanya data. Lalu kita bikin dari model dulu ya. Filenya yang namanya buah_model.dart. Nah, di sini kita bikin kelas baru dulu. Kelas barunya kita kasih nama sama buah model. Lalu kita tambahkan beberapa string ya, beberapa variabel. Kita kasih aja nama buah.
kemudian nanti ada gambar buahnya, lalu ada nanti suara atau audio ya, ada audionya ketika itemnya kita klik, kemudian nanti juga ada detailnya, detail buah, dan ada linknya, link Wikipedia-nya ya. Oke, ada 5 parameter, berarti ada 5 variabel, berarti kita ada konstruktor dengan 5 parameter juga. Oke, kurung awal buka this nama buah. Nah, untuk urutan parameter di konstruktor ini nggak harus sesuai ya teman-teman ya, boleh berbeda, jadi tidak masalah harus sama, boleh kita ganti urutannya. Contohnya di sini nama buah, detail buah, kemudian gambar ya, itu oke aja ya. Oke, link buah, jangan lupa titik koma, semikolonnya. Kalau sudah modelnya selesai, maka kita bikin datanya. Jadi model ini sebagai representasi dari datanya ya. Nah, di sini datanya ada apel, jambu air, manggis. Itu data title-nya, ada data description atau detail, ada data link, dan ada data audionya. Maka kita perlu buat dulu file datanya ya. Oke. Kita masuk ke folder data. Kita bikin file lagi, klik kanan. New file, kita kasih namanya buah underscore data.h. Kita bikin kelas baru. Namanya sama ya, buah data. Kemudian di sini kita declare dulu static biar bisa diakses di luar nanti dari kelas-kelas yang lain. Kita kasih namanya item buah, kemudian kita panggil buah model. Kita panggil parameternya, yaitu nama buah, contohnya apel. Kemudian untuk data yang lainnya gambar, kita panggil. Nah, untuk gambar ini kita perlu menambahkan folder baru di luar ya. Jadi kita tambahkan dulu, klik package, area luar, biar folder gambarnya ada di luar. Kita kasih aset aja ya, karena nanti ada folder gambar dan audionya. Nah, jadi kita bikin folder baru lagi di dalam aset gambar, dan kita klik kanan lagi di aset, pilih folder lagi, kita kasih audio. Jadi dalam folder aset terdapat 2 audio dan gambar, ada 2 folder ya. Nah, setelah kita menambahkan file asetnya, maka kita import dulu ya gambarnya ya. Jadi kebetulan di sini saya sudah ada audionya dan gambar, kita drag and drop dulu. Ini untuk audio, ada 7 data MP3, kemudian untuk gambar juga. Nah, ini saya pilih dulu ya. Kemudian masukkan, kalau sudah, maka selanjutnya kita masuk ke file popspec.yaml. Kita buka dulu bagian aset. Nah, di sini contohnya image ya. Jadi ini kita hapus dulu per file. Ini kita ganti jadi assets /image gambar. Kemudian yang bawahnya juga sama ya. Ini kita ganti jadi audio. Oke, apabila telah selesai jangan lupa di save. Atau Flutter PubGet running ya. Flutter PubGet. Nah, kalau berhasil kita kembali lagi. Di dalam buah data, di sini kita panggil ya value-nya. Tadi ada file assets /gambar /apple.png. Nah, untuk parameter yang lainnya kita sesuaikan juga. Detail buah, apel adalah bla 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 bla, diisi sendiri ya teman-teman ya, disesuaikan aja. Kemudian audionya juga. Nah, untuk audio ini kita langsung panggil folder audionya ya. Jadi kita nggak perlu ketik assetsnya, jadi langsung klik audio, kemudian /apple.mp3, langsung spesifik nama filenya dan linknya juga. Langsung kita set https Wikipedia ya. Oke. Nah, untuk
item-item yang lain, silahkan teman-teman copy paste saja ya. Ini kebetulan saya sudah ada datanya, jadi saya tinggal copy paste saja. Oke, tinggal kita sesuaikan ya. Nah, kalau sudah, kemudian kita untuk menampilkan semua data, ya total datanya, kita declare lagi static var item count. Kemudian kita set dari nama item buah di atas .length. Nah, jadi untuk itu semua total data yang ada. Nah, di sini nih item buah. Berarti karena misalnya data ada 7, maka totalnya length-nya ada 7 gitu. Total item count-nya 7. Nah, untuk mengambil datanya sesuai dengan indeksnya, maka kita declare lagi static. Kemudian kita set buah model. Kita kasih namanya get item buah. Nah, karena dia indeks, maka kita mengambilnya ya sesuai dengan tipe data integer ya. Oke, kita return item buah sesuai dengan indeksnya. Jadi kita bisa mengambil spesifik per item. Oke, dari sisi data sudah selesai, model kita juga sudah selesai, maka kita bisa lanjut ke bagian buah page-nya, halaman buahnya ya. Oke, di halaman buah ini kita lanjut lagi manggil body. Kita panggil atribut body, kemudian kita menggunakan widget list view builder. Di sini kita harus set dulu total item yang akan di load. Nah, menggunakan item count. Nah, tadi kita sudah ada ya, namanya buah data.item count. Kemudian item buildernya di sini ada dua parameter, yaitu konteks dan indeksnya. Kemudian kita perlu return dulu. Cuman sebelum kita return, kita declare dulu ya buah model untuk mengambil data buah nanti. Kemudian buah data dot item buah, get item buah. Oke, sudah diambil data sesuai dengan indeks. Tambahkan nolnya untuk memastikan datanya tidak kosong. Kita return. Nah, di sini kita panggil, karena tampilannya bisa diklik, kita menggunakan widget gesture detector. Bisa di tab ya. On tab-nya kita kosongkan dulu. Nah, kemudian kita panggil child. Tampilannya berupa ini ya teman-teman ya. Maka kita tambahkan dulu widget card-nya biar dibungkus. Kemudian kita tambahkan atribut yang lain seperti elevation. Kita set 7 aja. Kemudian kita tambahkan color-nya warna merah. Lalu kita tambahkan lagi untuk warna merahnya, kita set ya ketebalannya. Di sini bisa kita arahkan saja. Kita set 900 biar agak tebal warna merahnya, agak lebih gelap. Kemudian child-nya kita tambahkan row, baris. Ya, seperti di contoh ada gambar dan teks ya, maka kita panggil image.asset karena gambarnya dari gambar lokal. Kemudian kita panggil data buah dot gambar buah. Kita kasih tanda seru ya. Kemudian lebarnya kita bataskan itu 100 dan tingginya 100 biar dia menyesuaikan ukuran full. Maka kita set fit-nya box fit fill. Di gambarnya sama nanti ya untuk size-nya. Sesuai dengan space yang tersedia. Oke, kemudian kita tambahkan teks. Oke, buah dot nama buah. Tanda seru. Dan kita tambahkan style-nya text style untuk font. Kita set font size-nya itu kurang lebih 30. Kemudian font weight-nya kita set dia bold. Dan warnanya kita set itu warna putih ya, white. Oke, sudah, tinggal tambahkan konstan aja, cons, biar warnanya hilang. Nah, kalau sudah, coba kita lihat lagi, kita tekan hot reload ya. Kita lihat di demonya apakah sudah muncul itemnya. Oke, sudah ya teman-teman ya. Cuman ini dari jaraknya, paddingnya nih masih rapat sekali. Jadi kita perlu kasih jarak dulu dari sisi cardnya.
Oke, kita tekan Ctrl titik, pilih padding, baru with padding. Kita refresh lagi, atau reload lagi. Nah, kemudian kalau ingin menambahkan dari sisi row-nya bisa juga ya, biar antar row ke card-nya ada jarak. Oops, kita with padding lagi. Oke, nah lebih mirip ya dengan yang contoh tadi. Oke, kemudian di sini kita bisa ngasih shadow-nya ya teman-teman ya. Kita pilih shadow color-nya, kita kasih warna merah juga. Lihat, oke, sedikit ya, sedikit terlihat. Kalau teman-teman bisa menggunakan warna yang lain. Nah, kalau sudah, maka selanjutnya kita akan menambahkan aksi ketika masing-masing item diklik ya. Jadi ketika item apel diklik dia akan pindah halaman. Nah, maka untuk perpindahan halamannya kita perlu bikin file baru lagi. Cuman filenya kita bungkus dengan folder page biar terkelola ya. Jadi kita kelola untuk yang file-file ada embel-embel page di dalam folder page. Nah, di sini kita bikin file baru dengan nama detail_buah_page. Ini untuk halaman detailnya. Oke, seperti biasa tambahkan import material. Kemudian kita tambahkan stateless. Di sini kita masih menggunakan stateless karena tidak ada stat yang berubah. Kita kasih namanya detail buah, pakai scaffold seperti biasa, kasih bar. Lihat body-nya kita panggil. Nah, body-nya di sini kita set pakai kolom ya, karena di contoh gambarnya itu kalau kita lihat, nah di sini gambarnya itu vertikal, ada gambar dan ada teks, di bawahnya juga ada teks lagi. Maka kita menggunakan kolom children, panggil atributnya. Kemudian kita panggil yang pertama adalah gambar, berarti kita panggil kontainer dulu. Nah, jadi gambarnya biar full dia, maka kita bungkus di si gambar menggunakan kontainer. Biar lebarnya itu full, maka kita kasih property width double infinity. Kemudian childnya barulah kita panggil image.asset. Kita panggil datanya tadi disimpan. Nah, di sini untuk datanya, karena datanya itu ada di dalam buah page dan biar dikirimkan ke halaman detail, maka kita harus pindah halaman terlebih dahulu. Nah, untuk perpindahan halamannya kita menggunakan kelas navigator. Nah, jadi ya, dari halaman list ke halaman detail kita menggunakan kelas navigator. .push konteks material page root. Nah, buildernya isinya kita ganti menjadi konteks ya. Kemudian sama dengan panah, barulah kita panggil kelas detail buah page. Oke. Nah, jangan lupa tanda titik koma semikolonnya. Oke. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk perpindahan halaman. Bisa kita cek ya. Nah, apabila teman-teman memiliki masalah seperti ini .html, itu dihapus saja ya. Nah, biasanya nih sering nih karena salah panggil import, jadi dia muncul sendiri. Oke, kita reload. Oke, nah ini sudah berhasil pindah halaman ya. Cuman warna bar-nya masih belum kita sesuaikan. Jadi menggunakan navigator itu perintah untuk perpindahan halaman atau perpindahan scaffold. Nah, detail buah selanjutnya akan mengirimkan data buah, itu data dari model buah. Maka di detail buah page kita harus mendeklar data yang sama juga. Buah model variabelnya boleh sama, buah juga. Jadi kita tambahkan di konstruktornya. Kita tambahkan save, kemudian constnya kita hapus. Oke, kita kembali lagi ke buah page. Nah, disinilah kita panggil buah titik 2 buah. Kebetulan namanya sama ya teman-teman. Kalau dibedakan juga nggak apa-apa. Nah, sampai tahap ini kita sudah berhasil mengirimkan data buah ke halaman detail buah. Buat ngetesnya kita bisa panggil di bar. Kita panggil di sini ya.
panggil buah dot nama buah. Oke. Kita set nodolnya. Kita reload lagi, kita cek, kita klik. Oke, sudah ya, sudah pindah dia ke halaman detail dan embernya sudah sesuai dengan jenis item yang kita klik. Nah, sekarang kita aktifkan lagi di kolomnya kontainer, kita set, panggil, kemudian kita tambahkan dulu ya untuk datanya, gambar buah, kemudian kita tambahkan nodolnya dulu, lalu fitnya box fill seperti di halaman listnya ya. Oke, kemudian teksnya kita tambahkan dulu, teks buah, nama buah untuk di bawahnya ya. Kemudian kita kasih jarak, kemudian kita kasih teks nama buah, lalu kita kasih style. Nah, stylenya mirip ya di halaman list. Kita kasih font size-nya 25, font family-nya, font weight-nya kita set font bold. Lalu untuk teks description-nya kita kasih jarak terlebih dahulu pakai size box. Nah, di sini bisa kita lihat di contoh itu ada jarak ya antara title dengan description. Jadi kita kasih size box sebagai jarak dengan menggunakan atribut height atau tingginya ya, kita set 10 aja. Kemudian tambahkan cons biar hilang warningnya. Kemudian kita duplikat aja ya teks di atas. Tinggal kita ganti menjadi detail buah. Nah, biar posisinya itu di tengah-tengah, kita tambahkan text align. Text align dot center. Oke, kita refresh. Kita lihat dulu contoh aplikasinya. Dan untuk detail sepertinya font size-nya 18 saja. Font weight-nya nggak usah. Oke, sudah. Kita reload lagi. Kita lihat. Oke, sudah ya. Cuman untuk atasnya ember warnanya masih warna biru ya default. Kita tambahkan dulu background color-nya red seperti di halaman listnya. Oke, sudah ya. Oke, sesuai. Jambu air juga. Kemudian, nah, apabila teman-teman memiliki masalah seperti ini, button overflow, dari seperti di contoh video sebelumnya ya, bagi teman yang belum melihat, silahkan cek di link di atas. Nah, itu kita tinggal bungkus kolomnya di bagian body dengan widget single child scroll view. Nah, setelah dibungkus, coba di hot reload lagi. Nah, oke, udah hilang dan bisa kita scroll. Oke, kita back lagi. Nah, kemudian untuk audionya seperti di contoh ada audionya ya masing-masing buah, maka kita buka browser dulu, kita akses situs PubDev, situs resmi untuk library dari Flutter dan Dart ya sebagai repositorinya package, dan kita ketik di sana audio players. Nah, kemudian kita enter, kita pilih yang paling atas, kita pilih installing ya untuk mendapatkan versinya. Nah, di sini kita copy aja. Kita tambahkan di pubspec.yaml. Kita taruh di bagian ya di bawah Cupertino icon. Posisinya pas di bawah huruf C. Kita save dulu atau Flutter pubget untuk memastikan library-nya berhasil kita get atau tidak. Nanti akan muncul di bagian output. Nah, ini biasanya tergantung koneksi teman-teman ya. Oke, kalau exit code-nya 0 berarti kita berhasil ya mengambil library-nya. Nah, sekarang kita bisa tambahkan
di atas return scaffold ini kita bikin metode namanya play audio buah. Kita bikin metode baru. Kemudian di bawahnya ya kita tambahkan audio catch sama dengan audio catch. Oke. Kemudian kita return, tambahkan await-nya, catch.play. Nah, file name-nya kita ganti jadi buah.audio buah. Nah, jangan lupa ditambahkan ya async modifier-nya ya. Nah, di sini masih merah. Kita cek lagi. Oke. Return-nya ini bukan void ya teman-teman ya. Kita ganti menjadi audio player seperti di informasinya. Oke, sudah. Nah, apabila kita ingin menjalankan, maka kita perlu close dulu ya teman-teman, karena tadi di PubSpec kita ada menambahkan library baru audio player. Jadi kita tidak bisa langsung hot reload atau hot restart karena library-nya tidak akan berhasil dibaca. Jadi kita Ctrl C dulu, kemudian kita keluar, kemudian kita filteran lagi. Oke, kita klik. Nah, di sini muncul error, katanya terkait pemanggilan asetnya ya. Oke, kita cek lagi di dalam file data. Di PubSpec sudah sesuai ya, audio, asetnya audio. Kalau di dalam datanya kita lihat, ternyata di sini masih sounds ya. Nah, di sini kalau penamaan foldernya salah, contohnya sounds, maka dia tidak akan berhasil menjalankan audionya. Jadi ketika kita ganti menjadi audio sesuai, maka audionya bisa dijalankan. Oke. Jambu air. Oke, kita coba. Nah, berhasil ya teman-teman ya, semuanya kita tes. Jadi catatan harus sesuai antar nama file yang dipanggil dengan yang ada di dalam folder aset dan di PubSpec ya .yaml. Oke, kita sudah berhasil menjalankannya. Oh ya, di atas ini ada slash debug. Untuk menghilangkannya kita masuk ke main. Kita bagian material app ini kita tambahkan debug. So check mode bannernya kita set false. Kita reload lagi. Oke, hilang ya. Nah, contoh kita selanjutnya ketika item diklik ada icon ya di atasnya. Jadi di dalam detail buah kita tambahkan di bar action. Kemudian kita panggil icon button biar iconnya bisa diklik. Di on press-nya kita kosongkan dulu. Iconnya kita tambahkan namanya browser ya. Open in browser. Oh ya, kita bungkus dulu di dalam icon. Dekat. Oke. Tambahkan quotes dulu. Nah, untuk perpindahannya sama ya, kita menggunakan navigator. Untuk perpindahannya, maka kita perlu bikin file baru, yaitu file web buah _page.dart. Jadi ketika diklik dia akan pindah ke halaman webnya atau Wikipedia ya. Nah, di sini kita bikin import lagi material app, material dart, kemudian kita tambahkan stateless lagi, web buah page, kontainernya kita ganti jadi scaffold lagi. Kemudian karena di sini akan menerima data,
maka kita tangkap data string dari webnya aja. Kita nggak usah tangkap semua datanya ya, karena di sini cuma butuh webnya aja, web atau link buahnya gitu. Oke, tambahkan di konstruktornya dan constnya kita hapus. Baiklah, masuk lagi ke detail. Di sini kita tambahkan navigator seperti biasa. .push material page root. Kita ganti jadi konteks sama dengan panah, lalu web buah page, kita panggil web buah, atribut web buahnya kita panggil buah dot link buah. Jangan lupa not null-nya ya, ditambahkan. Oke, baiklah, titik komanya jangan lupa. Sampai tahap ini kita sudah berhasil mengirimkan data untuk link buah. Jadi sesuai dengan indeksnya nanti ya. Oke. Nah, untuk web view-nya, halaman webnya, kita membutuhkan sebuah library lagi, namanya Flutter Web View Plugin. Kita enter. Nah, kita pilih yang paling atas. Seperti biasa, installing, kita kopikan aja versinya. Ini versi 0.4.0 yang terupdate ya. Support no safety juga. Kita tambahkan di bagian bawah audio player. Jangan lupa di save lagi atau Flutter Pubget. Oke, apabila telah selesai atau exit code 0, maka kita berhasil mengambil library-nya. Nah, apabila teman-teman ingin melihat readme-nya, di sini diinformasikan detail ya, cara penggunaan, kemudian sampelnya juga di sini lengkap. Nah, kita langsung pakai aja ya library ini. Kita kembali lagi ke web buah. Scaffold ini kita ganti menjadi web view scaffold karena dia memiliki scaffold tersendiri. URL ini kita ganti jadi buah. Namanya tadi web buah ya. Oke, sudah. Nah, karena ada penambahan library lagi tadi, maka dari si terminal kita close lagi ya. Kita flutteran lagi. Nah, jadi kita ulang flutteran. Oke, kita klik. Kita klik lagi, bagian atas. Nah, sudah muncul ya. Wikipedia-nya Apple, misalnya. Kalau kita back lagi, kita klik lagi item yang berbeda, contohnya cherry. Nah, muncul juga ya. Jadi dia sudah berhasil menampilkan halaman web Wikipedia dari masing-masing item. Nah, mungkin teman-teman melihat tanda seru ini ya. Nah, di sini tujuannya adalah contohnya apabila di bagian data cherry kita hapus atau kita kosongkan ya. Nah, ini kita komen dulu, kita refresh, maka nanti akan muncul error. Errornya kurang lebih seperti ini. Nah, null check operator use on null value. Nah, jadi sebenarnya format tadi tidak disarankan ya, karena ketika dia menjalankan datanya itu, salah satu data itu kosong, maka dia akan menyebabkan error. Maka biar aman, kita tambahkan format seperti ini. Jadi setelah nama buah, kita tambahkan double tanda tanya, kemudian kita kasih default value-nya. Jadi seumpama di dalam data dia tidak ada, maka yang akan ditampilkan adalah no title-nya atau default value-nya. Kita refresh lagi. Nah, seperti itu. Dan ini berlaku juga untuk data yang lain ya, contohnya gambar misalnya. Coba kita komen lagi, hot start. Nah, muncul lagi ya, karena dari gambar buah dia masih not null. Jadi biar aman, kita jadikan dia null save. Tapi kita harus memberikan gambar lokal yang lain. Nah, contohnya bisa kita download lagi nih. Misalnya no image. Kita cek di file gambar. Nah, kita pilih yang kualitasnya rendah aja ya. Nah, ini kita save. Kemudian
kita drag and drop ke folder aset gambar. Oke, nah kemudian kita panggil ya, namanya assets / gambar / noimage.png. Jadi apabila gambar buah ada yang error itemnya, maka yang ditampilkan adalah gambar no image. Nah, contohnya seperti ini. Nah, sudah tampil ya. Jadi ketika ada satu item yang tidak ada data, gambar, atau nama buah, nah ini untuk data-data yang lain bisa teman-teman tambahkan juga ya, detail, Wikipedia, dan lain itu bisa kita tambahkan, biar aplikasinya itu tidak crash atau tidak ada bugs ya. Nah, jadi lebih amannya seperti ini. Oke. Mungkin cukup sekian teman-teman dari aplikasi buah-buahan kita yang menampilkan kurang lebih ada 3 halaman ya. Halaman list, halaman detail, kemudian menampilkan halaman website. Contohnya di sini kita menggunakan Wikipedia. Oke, baiklah, semoga aplikasi ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Saya kira dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.